Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Binatang ini obat kan? Iya. Welcome guys. Kita mau kemana, Cek Mon? Spiderweb rice field. Yeay. Cancar Ruteng. Iya, ini kita udah ada tour guide-nya. Cek Mon naik. Oh, rumahmu di atas. Kamu jalan-jalan. Ini jalannya lumayan ya. Berasa kerasakti kita. Lagi nyari buku ini. Kitab suci. Pantasan omnya ngasih tongkat. Simon. Pelan-pelan. Oh iya. Dari Ruteng. Bagi kamu yang ingin berkunjung ke Lodok Cancar, kamu bisa datang di pagi hari sampai dengan sore hari. Nah, untuk tiket masuknya sendiri hanya 15.000 saja untuk wisatawan lokal. Dari tempat pembelian tiket sampai dengan melihat persawahan Cancar itu diperlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Tergantung dengan kecepatan teman-teman dalam berjalan mendaki tangga yang sudah disiapkan menuju bukit untuk melihat persawahan Cancar. Saat membeli tiket, teman-teman akan diberikan satu buah tongkat oleh para penjaganya untuk teman-teman gunakan mendaki bukit dan melihat persawahan Cancar. Nah, tongkat ini sangat membantu sekali apabila teman-teman datang ke sana pada saat musim hujan, karena jalannya cukup licin sehingga diperlukan tongkat untuk menopang teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di persawahan Lodok Cancar. Yuk kita lihat lebih dekat persawahannya. Oh ya, waktu yang tepat untuk melihat persawahan Lodok Cancar yaitu pada bulan Oktober, karena lagi musim tanam seperti yang sekarang ini. Sehingga teman-teman bisa dengan jelas melihat persawahan yang berbentuk seperti jaring laba-laba ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di persawahannya di sini, itu sudah banyak petak-petakannya seperti jaring laba-laba. Nah, jadi jumlah semuanya itu ada 14 lingkaran jaring laba-labanya, yang mana ini merepresentasikan dari 14 desa atau kampung dan juga rumah adatnya satu persatu. Nah, jika dilihat di dalamnya itu, di bagian tengah-tengah itu, nah itu merupakan disebutnya lodok. Nah, di sini dan di tengah-tengah lodoknya nanti itu ada satu tiang ya. Ada satu kayu yang bernama kayu Tua apa, Kak? Teno. Tua Teno. Nah, nanti kayu ini apabila ditarik, nah itu akan membentuk seperti rumah adat yang berbentuk kerucut ya. Nah, jadi di sini juga setiap warga misalkan kalau ada yang nikah, nah dan punya anak itu akan dibagikan persawahannya. Jadi kita lihat lebih dekat itu sudah dipetakan kecil-kecil seperti itu. Nah, nanti satu anak dia akan mendapatkan masing-masing petakan sawah yang ada di sini. Nah, untuk pembagian persawahannya sendiri teman-teman itu dipimpin oleh Tua Teno atau yang disebut juga dengan ketua adat. Nah, untuk pembagian persawahannya sendiri teman-teman itu akan ada upacara adatnya yang disebut dengan tenteatau. Nah, upacara adat ini dipimpin oleh ketua adat yang disebut dengan Tua Teno dan menancapkan kayu teno tadi pada titik epicentrum lodok yang di tengahnya. Nah, kemudian akan diberikan darah kambing juga di kayu tersebut sebagai tanda bahwa pembagian tanah tersebut telah sah. Selain ritual pembagian lahan ataupun persawahan, nah
di masyarakat Manggarai sendiri teman-teman masih melakukan berbagai macam ritual adat lainnya dalam bertani. Nah, ritual ini merupakan tanda penghargaan kepada leluhur dan ritual ini dilaksanakan dari mulai pembukaan lahan hingga musim panen tiba. Berikut beberapa nama upacara adat ataupun ritualnya. Yang pertama yaitu ada ritual Lea Lose. Nah, ini merupakan upacara pembukaan lahan yang baru. Yang kedua yaitu ada Bencoraci. Yang ini merupakan upacara sebelum menanam padi ataupun jagung dan tanaman lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada ritual Wasa. Nah, ini merupakan upacara saat tanaman berusia 1-2 bulan. Yang ketiga yaitu ada ritual Oli. Nah, ini merupakan upacara untuk memohon kesuburan pada padi dan seluruh tanaman. Dan yang selanjutnya ada ritual Hang Latung dan Hang Lani. Nah, acara ini merupakan upacara pada saat sudah masuk pada musim panen. Dan yang terakhir yaitu ada upacara Penti. Nah, upacara ini merupakan upacara tanda syukur atas segala nikmat dan hasil panen yang telah mereka dapatkan. Dengan segala keunikan dan juga kecantikan dari persawahan Lodok Cancar ini, tak heran jika banyak sekali orang-orang di luar Pulau Flores yang ingin datang dan melihat persawahan jaring laba-laba ini. Tak hanya itu, persawahan Lodok Cancar juga mendapatkan predikat sebagai satu-satunya sawah di dunia yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus berbangga dan menjaga keindahan alam dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga keunikan dan juga kecantikan alam Indonesia bisa tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hangat dari Pulau Flores, Indonesia.